Libur Nataru lalu lintas tol Paster terpantau padat. Antrean kendaraan tampak di gerbang tol menuju kota Bandung. Hari libur perayaan Natal, kepadatan kendaraan roda 4 tampak di pintu gerbang tol Paster. Kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan pribadi dan kendaraan besar seperti truk serta minibus. Untuk kendaraan pribadi yang melintas didominasi kendaraan dari Jakarta yang hendak berwisata di kota Bandung. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya di ruas tol layang MBZ dan Fida Alatas di gerbang tol Paster Bandung, Jawa Barat. Pertama kali kita akan ke tol layang MBZ terlebih dahulu. Bene, bagaimana situasi terkini arus lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan kondisi ruas tol layang MBZ di kilometer 47, juga arus pertemuan dari tol Jakarta menuju Cikampek. Dan kalau kita pantau dari pagi hingga siang ini kendaraan terpantau lancar begitu, di mana arus kendaraan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan kecil, lalu diikuti oleh kendaraan-kendaraan angkutan barang dari bermuatan kecil hingga bermuatan besar. Dan juga tadi kami masih melihat adanya beberapa transportasi antar kota, antar provinsi yang menuju ke gerbang tol Cikampek utama. Dan memang ini yang harus diperhatikan para pengendara ketika melewati ruas tol layang MBZ. Ini adalah titik-titik kerawanan atau titik-titik rawan kemacetan yang biasanya memang di KM 47 ini terjadi kepadatan atau kemacetan. Seperti di hari kemarin begitu, di tanggal 25 Desember, ini Jasa Marga juga kepolisian menerapkan sistem kontraflow atau sistem rekayasa lalu lintas kontraflow pada jam 8 pagi dari KM 55 maksud kami hingga KM 65 menuju gerbang tol Cikampek utama. Kemudian dilanjutkan atau diperpanjang dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Hal ini disebabkan atau imbas dari kepadatan yang memang terjadi di kilometer 57 yang merupakan titik atau rest area begitu, yang biasanya memang ini pengendara suka untuk beristirahat di kilometer 57, dan kemarin memang juga disertai hujan dan angin yang cukup kencang sehingga ini juga memperlambat laju kendaraan, mengurangi jarak pandang dan juga visibilitas. Kemudian terkait hal tersebut memang ini harus menjadi perhatian para pengendara terkait dengan cuaca, karena kalau kami pantau dari beberapa hari ini kami berada di sini, ini cuaca sering berubah-ubah, di mana pada siang hari ini cuaca panas terik. Kemudian kemarin sempat hujan disertai angin yang cukup kencang, dan hal tersebut ini merupakan tantangan bagi para pengendara untuk selalu memperhatikan kondisi kendaraan, selain itu juga kondisi fisik para pengendara. Dan terkait hal tersebut ini para pengendara bisa memaksimalkan atau memanfaatkan beberapa rest area yang berada di ruas tol Jakarta Cikampek. Yang pertama ini memang ada berada di KM 19, kemudian KM 39, kemudian ada di kilometer 57, di mana ketiga rest area ini merupakan rest area utama yang bisa dipergunakan oleh para pengendara yang dari arah Jakarta begitu menuju Cikampek untuk setidaknya beristirahat begitu dan mengecek kondisi kendaraannya. Begitu, Mercy. Dari tol layang MBZ kita akan bergeser ke gerbang tol Paster, ada Fida Alatas. Fida, siang ini apakah berdasarkan pantauan Anda ada kenaikan jumlah kendaraan yang masuk dan juga keluar Bandung dari yang melintasi gerbang tol Paster? Seperti apa, Fida? Ya, Mercy dan juga saudara, semakin siang lalu lintas di gerbang tol Paster ini kami pantau semakin terjadi kepadatan. Eskalasi atau peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Paster ini mulai terjadi di pukul 7 hingga pukul 8, di mana kalau sebelumnya dari data Jasa Marga per pukul 00 hingga pukul 6, ini lalu lintas kendaraan yang melintas masuk ke Bandung melalui gerbang tol Paster ini berkisar antara 100-200 dan paling banyak ini adalah 400 kendaraan per jamnya. Maka di pukul 7 hingga pukul 8 ini terhitung sudah mulai meningkat di angka 1.700-an kendaraan. Lalu di jam-jam berikutnya ini dari data Jasa Marga menunjukkan lebih dari 2.000 kendaraan per jamnya ini mulai masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster, sehingga hingga pukul 10
pagi tadi, Mercy dan juga saudara, total ada 8.581 kendaraan yang masuk ke Bandung via gerbang tol Paster. Dan kalau kami lihat dari jenis kendaraannya, ini didominasi kendaraan pribadi dari daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya. Itu terlihat dari plat nomor yang kebanyakan melintas ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan dengan plat nomor atau berletter B. Selanjutnya ini juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan berplat nomor F, artinya dari Bogor dan sekitarnya. Lalu ada kendaraan-kendaraan dari luar kota, bahkan luar pulau juga yang pada H+1 Natal ini memasuki kota Bandung. Dan Mercy dan juga saudara, memang ini kalau kita lihat peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi pada pukul 7 hingga pukul 8 pagi ini memang menyesuaikan dengan waktu dibukanya destinasi-destinasi wisata yang ada di Bandung dan sekitarnya, sehingga ini adalah jam-jam dimulainya kemudian para wisatawan masuk ke kota Bandung. Tadi juga kami memantau di gerbang tol Paster, ini ada TNI begitu ya, dari Babinsa setempat yang juga melakukan monitoring untuk kemudian mengantisipasi jika kemudian nanti kepadatan lalu lintas ini kemudian terjadi di gerbang tol Paster, utamanya jika kemudian hal yang sama seperti pada malam Natal ini kembali terjadi di tol Paster, di mana pada saat itu karena adanya kepadatan lalu lintas di dalam kota sehingga menyebabkan antrean panjang kendaraan yang mengantri di gerbang tol Paster untuk menuju ke kota Bandung. Antrian kendaraan ini bahkan sampai ke dalam kota Bandung. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya dari Babinsa setempat ini juga terus berkoordinasi dengan Jasa Marga Tol Paster. Dan Mercy dan juga saudara, untuk kemudian memastikan kelancaran dari arus lalu lintas di liburan Nataru ini, gerbang tol Paster atau tol Paster ini juga memaksimalkan seluruh gardu, di mana ada 11 gardu yang beroperasi, lalu juga ada sejumlah petugas tambahan yang bersiaga. Dan jika nanti kemudian ketersendatan terjadi yang diakibatkan oleh proses transaksi dari pengguna jalan tol, maka nanti sudah ada mobile reader atau ini adalah sistem jemput bola bagi pengguna jalan tol, di mana nanti petugas-petugas dari tol Paster ini akan jemput bola ke kendaraan untuk kemudian melakukan transaksi pembayaran gerbang tol. Mercy. Volume kendaraan yang masuk ke Bandung melalui gerbang tol Paster terus meningkat. Lantas Vida, lokasi mana yang biasanya menjadi tujuan wisatawan untuk berwisata di Bandung, Vida? Nah, Mercy dan juga saudara, ada sejumlah lokasi tentunya. Di pusat kota Bandung ada pusat perbelanjaan, lalu juga ada kawasan bersejarah, Jalan Asia Afrika, dan juga kawasan Braga. Di sana para wisatawan dari luar kota utamanya ini dapat kemudian menikmati bangunan-bangunan bersejarah di sana, lalu juga bisa berwisata kuliner, berwisata belanja. Selain di kawasan Braga, kawasan Asia Afrika, ada kebun binatang Bandung yang juga biasa ramai dikunjungi oleh wisatawan dari baik itu lokal maupun luar kota. Dan juga ada sejumlah wisata-wisata kuliner dan juga wisata belanja yang ada di pusat kota Bandung. Dan kalau kita bergeser sedikit, Mercy dan juga saudara, ada kawasan wisata Lembang. Ini juga yang menjadi primadona bagi para masyarakat dari luar kota untuk berlibur di daerah Bandung. Dimana kalau di kawasan wisata Lembang ini ada kawasan wisata alam dan juga kawasan wisata belanja di sana, Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang melaporkan situasi terkini di gerbang tol Paster, Bandung. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya yang melaporkan dari Jalan Layang Tol MBZ. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu.